Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara-saudara yang tercinta. Mari kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kristen Idiot versus Kristen atau dewasa rohani. Kristen Idiot versus dewasa rohani. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, banyak orang-orang Kristen yang karakternya, sifatnya, tingkah lakunya tidak mencerminkan sebagai orang Kristen yang dewasa rohani. Ya, sedikit-sedikit tersinggung, kemudian marah, lalu kemudian keluar gereja, pindah-pindah gereja, tidak mau diajar, tidak mau tertanam di dalam gereja, dan tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka adalah orang-orang Kristen yang masih kanak-kanak, ya. Dan bahkan kalau saudara lihat dalam kehidupan sehari-hari, ada orang secara fisik, ya, umur seharusnya dia sudah dewasa, mungkin umurnya 40-50 tahun, tetapi sifat dan karakternya seperti kanak-kanak, ya, tingkah lakunya seperti kanak-kanak, ya. Dan orang seperti itu biasanya disebut dengan orang-orang idiot. Ya, banyak di antara kita, di sekitar kita yang seperti itu. Bapak Ibu, kita sudah menjadi anak-anak Allah melalui percaya. Yohanes 3 ayat 16 katakan, barang siapa percaya, dia diselamatkan. Ya, dia memperoleh hidup kekal. Bahkan Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ketika dia percaya Yesus, seketika dia menjadi anak-anak Allah, dan Tuhan perlengkapi dia untuk menjadi dewasa melalui kelahiran baru seperti yang diterangkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 kepada Nikodemus, ya. Seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat membuat dia menjadi anak-anak Allah melalui kelahiran baru, dan Tuhan memberikan dia kuasa dalam kehidupannya untuk terus bertumbuh di dalam iman mereka menjadi dewasa rohani. Kita bertumbuh dewasa di dalam sifat, karakter, harapan, dan keadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Tapi dalam kenyataannya banyak diantara kita nggak bertumbuh, ya. Karena apa? Banyak faktor. Salah satunya adalah lingkungan yang jahat. Orang-orang di sekitar kita, mungkin di rumah kita, mungkin di masyarakat kita, bahkan mungkin juga di gereja, lingkungannya adalah lingkungan yang jahat, ya, yang tidak memungkinkan mereka untuk bertumbuh dewasa, dan pada akhirnya orang tersebut kalah, ya, dan dia tidak bertumbuh menjadi dewasa sekalipun sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, dan tidak bertumbuh oleh karena lingkungan yang jahat, dan dia terbawa arus untuk hidup dengan pola yang sama seperti orang-orang yang ada di dalam lingkungannya. Lalu kemudian orang yang tidak bertumbuh dewasa ada kemungkinan karena dia tidak mau melawan kedagingan dengan kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diperlengkapi dengan kuasa yang memampukan kita untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Tetapi karena kehidupan kita masih hidup dengan pola yang
pola yang lama, hidup yang lama dengan keinginan-keinginan yang lama, tidak mau meninggalkan dosa-dosa kita. Sekalipun katanya sudah terima Yesus sebagai orang percaya, tapi apa yang terjadi? Karena tidak mau mengikuti, tidak punya kemampuan, kekuatan, sekalipun sudah diberikan kuasa untuk mengatakan tidak terhadap dosa, maka orang itu tidak bertumbuh dewasa. Sekalipun dia sudah melayani, sekalipun sudah memberitakan firman Tuhan, ya, tapi orang tersebut tidak bertumbuh dewasa. Dan Bapak Ibu, ada kemungkinan dia tidak bertumbuh dewasa oleh karena serangan iblis. Ya, dalam kehidupan kita, sekalipun kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, tidak lepas hidup kita dari serangan iblis. Iblis selalu mengaum-ngaum di sekitar kita. Dia selalu menakut-nakuti kita. Dan pada akhirnya hidup kita dalam ketakutan karena iblis selalu menyerang kehidupan kita. Dan serangan iblis itu yang membuat kehidupan kita tidak menjadi dewasa. Apa yang dimaksud? Bukan penampakan Bapak Ibu, tetapi serangan-serangan iblis bisa melalui masalah keuangan di dalam kehidupan kita. Kita merasa seolah-olah hidup kita tidak diberkati oleh Tuhan, dan pada akhirnya oleh karena keuangan kita yang terus-menerus di bawah normal, tidak berkecukupan, kita merasa bahwa Tuhan tidak memberkati kita, dan pada akhirnya membuat orang tersebut tidak mengandalkan Tuhan dan tidak mau percaya Tuhan sungguh-sungguh bahwa Tuhan memampukan dia untuk memberkati hidupnya, mencukupi kehidupannya. Maka orang tersebut menjadi tidak dewasa melalui kesehatan, sakit penyakit, melalui masalah keluarga yang terus-menerus mendera kehidupan kita, membuat kehidupan kita tidak menjadi tumbuh dewasa Bapak Ibu. Oleh karena apa? Oleh karena kita kalah dengan keadaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Itulah serangan-serangan iblis yang membuat kehidupan kita semakin hari bukan semakin dekat kepada Tuhan, tetapi semakin jauh kepada Tuhan, dan pada akhirnya kekristenan kita tidak bertumbuh dewasa. Nah, Bapak Ibu, Tuhan memperlengkapi kita, ya, memfasilitasi kita untuk bertumbuh dewasa melalui makanan keras yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mungkin itu pencobaan, penderitaan yang kita alami, permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita bertumbuh di dewasa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu, saya juga mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat 2 Petrus 1 ayat 4, ya. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya, 2 Petrus 1 ayat 4. Firman Tuhan katakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan yang sangat besar, dan supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu, saya tertarik dengan perkataan kodrat ilahi, ya, yang seharusnya kita anak-anak setan Bapak Ibu. Karena kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang-orang percaya. Kodrat kita dirubah kembali menjadi anak-anak Allah, ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus, ya. Ibaratnya Bapak Ibu, kalau seekor anjing Bapak Ibu, anjing adalah anjing, dia adalah binatang, tetapi karena anjing tersebut tidak mainstream, lebih daripada anjing-anjing yang lain yang hanya sekedar makan, mencari makan, mengais makanan, ya. Tetapi ada mungkin anjing yang punya karakter, ya. Oleh pemiliknya, anjing itu terlihat punya karakter setia, taat, ya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, pemiliknya menjadi sayang dengan anjing tersebut. Lalu kemudian anjing tersebut dalam tanda kutip dimanusiakan, ya. Mungkin yang selama ini tidurnya di luar rumah diberi kesempatan untuk tidur di dalam rumah, bahkan di dalam kamar tidur pemilik anjing tersebut, ya. Diberi makan bukan hanya dog food,
tetapi juga makanan manusia, bahkan diberi baju dan lain sebagainya, mendapat fasilitas yang lebih daripada anjing-anjing yang lain. Karena apa? Karena punya sifat dan karakter yang beda dengan anjing-anjing yang lain. Ya, karakter yang terlihat seperti karakter manusia, setia, taat. Pada akhirnya anjing tersebut ya dimanusiakan oleh pemiliknya, diberi kodrat manusia. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Seharusnya kita ini seperti binatang, Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Hidup kita diikat oleh dosa. Sifat-sifat kedagingan kita terlalu menonjol, ya. Hidup kita seperti binatang, Bapak Ibu. Karena apa? Karena belum terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Hidup kita diikat oleh dosa dan kita tidak punya kemampuan atau kemerdekaan untuk mengatakan tidak terhadap dosa. Tetapi puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita dimampukan untuk menjadi anak-anak Allah, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, sehingga kita sanggup mengatakan tidak terhadap dosa. Dan hal itu memungkinkan kita untuk bertumbuh dewasa, sifat dan karakter kita melalui pergumulan-pergumulan kita. Ada penderitaan, ada permasalahan, ada pencobaan dalam kehidupan kita. Tuhan mampukan kita untuk melalui pencobaan-pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita tidak seperti kebanyakan orang yang selalu diikat dengan ikatan dosa. Ya, kita tidak jatuh bangun dalam dosa, tetapi kita setia dan taat kepada Tuhan. Nah, sudah barang tentu Tuhan akan semakin sayang kepada kita. Ya, Tuhan akan mengasihi kita, Bapak Ibu, dan bahkan kita akan terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat Galatia 4 ayat 6. Saudara buka Galatia ayat 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6. Saya akan bacakan Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, perhatikan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Sekali lagi saya mau tekankan Bapak Ibu, roh Tuhan berdiam di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan menyuruh Roh Kudus untuk tinggal di dalam kehidupan kita. Wow, kita menjadi orang-orang extraordinary, Bapak Ibu. Ya, orang yang bukan mainstream. Seperti juga Eyang Subur. Eyang Subur, dia hanya seorang biasa, tetapi karena ada roh Eyang yang masuk, yang menguasai kehidupannya, yang mengendalikan kehidupannya, maka Eyang Subur yang pernah menggegerkan masyarakat Indonesia, Bapak Ibu, dengan kemampuan paranormalnya, akhirnya Eyang Subur ini menjadi orang yang bukan mainstream. Dia menjadi orang yang paranormal. Ya. Nah, demikian juga Bapak Ibu dengan kita. Kita menjadi orang dewasa, bukan orang normal, tapi melebihi orang-orang normal. Atau dalam tanda kutip, kita seperti orang paranormal, melebihi orang-orang normal. Kalau orang normal hidupnya dikuasai, diikat oleh dosa. Tetapi kita orang paranormal, bukan berarti kita punya kemampuan seperti Eyang Subuh. Bukan itu, tetapi kemampuan kita adalah hidup merdeka dari dosa. Dan hidup kita setia dan taat kepada Tuhan. Itulah kehidupan kita, kehidupan yang extraordinary yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada Roh Kudus, Roh Allah sendiri tinggal di dalam kehidupan kita, yang membuat kita menjadi beda dengan orang-orang yang lain. Kita menjadi orang-orang yang extraordinary. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita kembali ke Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat 12.
Saya akan bacakan Ibrani 5 ayat 12. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keraslah adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Bapak Ibu, Tuhan selalu memberikan kita. Kalau orang yang belum dewasa rohani, dia diberikan susu. Orang yang baru lahir baru, ya, baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diberi makanan susu. Tetapi kalau untuk orang-orang yang dewasa rohani, semakin dewasa rohani Bapak Ibu, orang tersebut akan mendapatkan makanan keras. Lebih keras lagi kalau orang itu benar-benar sudah menjadi dewasa rohani, ya. Kita akan mempunyai kehausan dan kelaparan akan makanan tersebut, ya. Karena kita memerlukan makanan rohani di dalam kehidupan kita. Entah itu dari firman Tuhan, itu yang terutama. Baik dalam menghadapi perkara-perkara kehidupan kita, pencobaan, penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita, sekalipun kita sudah menjadi milik Kristus, sekalipun kita sudah menjadi dewasa rohani, tidak lepas dari pencobaan, penderitaan yang kita alami. Dan apabila ada kehausan akan makanan rohani di dalam kehidupan kita, itulah tandanya, artinya anugerah Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita, dan Tuhan memampukan kita untuk memakan makanan keras tersebut yang dalam bentuk pencobaan, penderitaan, masalah di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.